Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Amanika Eniza. Saya dari Prodi S1 Manajemen 6 Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 5, yakni mengenai Digital Based Graphic Design Business, atau bisa disebut juga dengan usaha desain grafis berbasis digital. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Erin Amandika Eniza. Yang kedua, Muhammad Hamim Jazuli. Yang ketiga, Faizi Nuriski Saadullah. Yang keempat, Afifuddin Misbah. Desain grafis. Desain grafis adalah komunikasi visual dengan memanfaatkan gambar serta tulisan yang bertujuan untuk menciptakan persepsi atas suatu pesan kepada pembaca. Biasanya digunakan oleh pebisnis untuk memperkenalkan suatu produk atau brand kepada masyarakat. Jasa desain grafis adalah seorang ataupun badan yang menawarkan kemampuannya atau jasa untuk menciptakan komunikasi visual dalam bentuk tulisan dan gambar secara fisik maupun digital. Sesuai permintaan. Permintaan ini meningkatkan cepat karena pesatnya perkembangan teknologi saat ini, di mana pembisnis online menjadi sarana yang menjanjikan. Alasan desain grafis dikategorikan sebagai usaha berbasis digital. Pengaruh desain grafis untuk keberhasilan strategi digital marketing. Pengaruh desain grafis sangat besar terhadap sebuah bisnis. Desain grafis yang diolah dengan baik mampu menarik audiens untuk peka terhadap produk yang ditawarkan, dan akhirnya mau membeli atau menggunakan produk tersebut. Tujuan yang dimaksud, maka sebuah desain grafis yang berhubungan dengan penjualan biasanya berhubungan dengan digital marketing. Saat ini, digital marketing merupakan sebuah strategi marketing yang cukup banyak digunakan, terutama pada masa pandemi seperti ini, di mana semua orang lebih banyak menggunakan gadget untuk melakukan transaksi online. Pengguna digital marketing pada media sosial sangat mempengaruhi penjualan suatu barang atau jasa, sehingga dibutuhkan konten desain grafis yang mampu membuat konsumen atau audiens tertarik dengan produk tersebut, sehingga sebuah desain yang dibuat harus memiliki nilai khas dan pembeda dari para pesaing. Dengan adanya sebuah desain konten digital marketing yang bagus mampu menggambarkan suatu kualitas dan kemampuan dari penjual terhadap produknya, maka dari itu penting untuk kita harus sadar dan paham apa tujuan utama dari desain tersebut. Latar belakang desain grafis. Desain grafis merujuk kepada proses pembuatan, metode perancangan baik yaitu dengan metode perancangan melalui konsep maupun teknisi. Desain grafis pun mencangkup kepada kemampuan seseorang perancang maupun desainer agar sebuah hasil karya yang dibuat sesuai dengan ilmu yang penulis miliki. Perkembangan teknologi saat ini semakin canggih, yang memberikan manfaat sangat besar. Kemajuan teknologi pun turut serta dalam mendukung persaingan dalam dunia usaha. Dan yang paling menguntungkan dapat sebagai sarana pemasaran. Saat ini juga banyak para pelaku bisnis memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi untuk pengenalan produk kepada konsumen. Sehingga para pelaku bisnis melakukan memulai kegiatan promosi, menjual produk yang menggunakan sistem pemasaran online atau melalui media sosial. Salah satu media sosial yaitu Instagram merupakan media sosial yang dapat digunakan secara mobile melalui telepon pintar, menjadikan siapa saja yang menggunakan akan mudah mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Awal mula media sosial Instagram untuk berbagi foto, namun sering perkembangannya banyak hal yang dapat dilakukan seperti berbagai konten berupa video, grafis bergerak, atau motion grafis. Sehingga banyak yang berminat menggunakan Instagram untuk berbagi informasi. Banyaknya pengguna Instagram dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi dengan cara share foto atau video produk dan memberikan berbagai hashtag pada kolom caption, hingga pengguna dapat memberikan respon seperti like maupun komentar dengan efisien dan memudahkan pengguna Instagram untuk menemukan produk yang sedang dipromosikan. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifuddin Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifuddin Misbah dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Secara desain grafis.
Desain grafis dikembangkan dari industri percetakan dan penerbitan dengan istilah desain grafis pertama kali digunakan pada 1950-an. Pada saat itu ada perubahan yang jelas dalam berbagai tahapan proses produksi cetak. Para profesional dan spesialis desainer masing-masing melakukan penjualan ketika kekuatan komunikasi visual yang penuh warna menjadi dihargai secara luas. Desain grafis tumbuh dari kebutuhan untuk menyediakan komunikasi visual ke dunia konsumen dan menyebar ke berbagai sektor ekonomi sambil terus memanfaatkan perkembangan teknologi yang mengalami kemajuan. Perkembangan teknologi, khususnya di era digital, telah merevolusi dan merasionalisasi proses produksi cetak. Desain grafis pun semakin berkembang dari hanya produksi gambar sampai ke perkembangan dunia digital dengan video. Selain itu, desain grafis saat ini bisa dilakukan oleh orang biasa dengan bantuan telepon genggam yang memudahkan setiap orang berekspresi dengan mudah dan cepat. Desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Sebagai tambahan sejalan dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang seringkali disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Batas dimensi pun telah berubah seiring perkembangan pemikiran tentang desain. Desain grafis bisa diterapkan menjadi sebuah desain lingkungan yang mencakup pengelolaan ruang. Prinsip dan unsur desain. Unsur dalam desain grafis sama seperti unsur dasar dalam disiplin desain lainnya. Unsur-unsur tersebut termasuk SOP, bentuk, form, tekstur, garis, ruang, dan warna, membentuk prinsip-prinsip dasar desain visual. Prinsip-prinsip tersebut seperti keseimbangan balance, ritme, tekanan, proporsi, dan kesatuan, kemudian membentuk aspek struktur inviato ural komposisi yang lebih luas. Teknologi desainer grafis bekerja dengan berbagai alat sebagai bagian dari keseharian mereka sehingga mereka perlu menguasai perangkat lunak desain grafis tertentu. Berbagai teknologi yang harus diketahui oleh desainer grafis antara lain Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, dan Sketch. Desainer grafis yang mendesain untuk web juga akan mendapat manfaat dari belajar kode dan mengetahui bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, serta sistem manajemen konten seperti WordPress. Strategi bisnis desain grafis. 1. Selalu update tren. Tren desain dari tahun ke tahun akan selalu berganti. Itu sebabnya wajib mengetahui perkembangan style desain terbaru yang sedang banyak digandrungi. Tren untuk anak muda berbeda dengan orang yang lebih tua. Hal ini penting dimengerti supaya bisa memberikan hasil desain yang bisa memuaskan semua kalangan pelanggan. 2. Adaptif terhadap kebutuhan konsumen. Bukan hanya mengikuti tren, kamu harus mencoba mengerti apa yang pelanggan inginkan. Jadi sesuaikan desain grafis yang dibuat dengan kebutuhan dan permintaan mereka, walaupun sering kali hasilnya tidak sesuai dengan yang dibayangkan. 3. Promosi dan gencar. Promosi dengan gencar. Promosi bisa melakukan secara daring. Sekarang ini banyak sekali platform atau marketplace untuk desain grafis yang bisa dimanfaatkan. Begitu pula promosi melalui media sosial bisa menampilkan hasil karya supaya menarik pelanggan baru, dan tidak lupa menggunakan watermark supaya
tidak curi sembarangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan presentasi dari Mas Afif Misbah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faizin Nuriski Sa'adullah. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis desain grafis. Peluang bisnis jasa, 4 peluang bisnis jasa desain grafis. Beberapa peluang bisnis yang bisa ditekuni dengan sungguh-sungguh dalam dunia desain grafis. Tentunya, semua jenis tersebut tetap memerlukan skill dan kreativitas. Beberapa peluang yang bisa dicoba antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu desain logo dan banner. Peluang ini bisa dimanfaatkan untuk menyasar UMKM atau komunitas tertentu. Setidaknya hanya memerlukan komputer atau laptop menggunakan Adobe Photoshop atau Illustrator untuk memulainya. Yang kedua, sablon kaos digital. Peluang ini relatif lebih murah dibandingkan dengan yang konvensional. Hadiah dan juga souvenir setidaknya hanya memerlukan printer bertinta sublimasi, alat proses atau pemanas khusus. Yang ketiga, souvenir. Beberapa souvenir seperti mug, gelas, dan piring memerlukan desain menarik. Dan yang terakhir, layout media cetak. Tampilan sesuatu media membutuhkan desain grafis. Misalnya undangan, tabloid, majalah, buletin, bahkan surat kabar memerlukan keterampilan seorang desain grafis. Dan selanjutnya yaitu manfaat jasa desain grafis sendiri. Itu yang pertama, membangun brand identity atau identitas brand tersebut. Yang kedua, meningkatkan pemasaran dan penjualan. Yang ketiga, media informasi dan edukasi. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan yang kelima, mendapatkan desain dan harga yang sesuai. Selanjutnya, bisnis model kanvas desain grafis dengan 9 building block. Bisnis model kanvas atau biasa disebut BMC merupakan salah satu tool perencanaan bisnis yang mudah sekali dibaca dan dipahami, serta diaplikasikan dalam membuat atau menjelaskan perencanaan bisnis. Banyak upaya kreatif baru muncul dari waktu ke waktu. Berikut ini merupakan 9 elemen yang terdapat di dalam bisnis model kanvas. Hal ini dikarenakan terdapat peluang yang cukup besar bagi bisnis kreatif di masa depan, terutama di era digital. 9 elemen penting untuk menyusun sebuah bisnis. Bisnis model kanvas merupakan kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis akan dijalankan. Dengan gambar berikut, inilah gambar 9 building blocknya. Bisa dilihat sendiri, bisa dipahami sendiri ya. Ini untuk dijelaskan agak musir-musir soalnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hamim Jazuli. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Faiz. Jadi untuk interaksi customer terhadap marketplace desain grafis. Platform yang menyediakan jasa desain grafis saat ini mulai dari aplikasi desktop, web, hingga aplikasi mobile yang bisa dipakai secara gratis dan premium. Salah satunya adalah platform Canva. Canva bisa digunakan untuk berbagai jenis desain dan template siap pakai. Bisa menggunakan Canva untuk membuat logo, poster, kartu nama, selebaran, CV, infografis, template presentasi, dan masih banyak lagi. Berlangganan dengan Canva untuk mendapatkan fitur-fitur tambahan yang tak kalah menarik. Akan tetapi, pengguna gratis tetap bisa menggunakan layanan yang disediakan oleh Canva. Cara mengakses Canva melalui canva.com dan aplikasi yang bisa diunduh pengguna Android dan iOS. Dengan adanya fitur-fitur yang disediakan Canva, membuat pengguna pemula tidak merasa kesulitan, terutama bagi yang tidak terlalu terbiasa dengan bidang desain grafis. Lanjut, pendapat customer
pengguna Canva. Customer pertama, seorang alumnus Fakultas Ilmu Ekonomi Unpad Nur Abdillah Rahman A telah menggunakan Canva sejak 2019. Aap menggunakan Canva karena kebutuhan untuk membuat konten usaha pribadinya di media sosial Instagram dan Facebook. Saya mengenal Canva 1 tahun yang lalu dari teman. Saya kebetulan memegang media sosial untuk keperluan promosi usahanya. Manfaatkan Canva untuk membuat konten story, membuat CV, tugas poster kepanitiaan, dan feeds akun Instagram usaha miliknya. Untuk intensitas pemakaian fitur gratis yang disediakan, terlebih bagi saya yang tidak punya keahlian di bidang desain grafis. Dengan adanya Canva, kan ada template, sudah sangat membantu, ucap Aap. Customer kedua, Aziz Muslim, adalah seorang founder dari kebun desain yang menyediakan jasa desain grafis baik berupa logo, merchandise, hingga cover buku. Sebagai desainer grafis, saya sangat setuju adanya aplikasi seperti itu, karena membantu kelas menengah ke bawah untuk terbiasa dengan desain yang proper. Aziz berpendapat bahwa desain grafis itu adalah sebuah cara untuk berkomunikasi tentang mempengaruhi persepsi manusia, menyalurkan emosi dan lain-lain. Ketika masyarakat sudah terbiasa menggunakan desain yang baik dan bagus, maka akan terbangun ekosistem yang baik pula untuk konsumen pengguna desain grafis, desainer, fakultas desain, bahkan masyarakat awam, ucap Aziz Muslim. Analisis SWOT desain grafis. Analisa SWOT adalah instrumen strategis yang bisa dibilang sangat klasik, yaitu untuk menggunakan kerangka kerja yang berisi tentang kekuatan dan kelemahan, juga kesempatan serta ancaman. Instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Analisis SWOT sangat membantu siapapun yang ingin memulai usaha ataupun sedang menjalani usaha. Lanjut, analisis SWOT desain grafis. Yang pertama, strengths, yaitu kekuatan. Masih jarang orang yang memiliki usaha jasa pembuatan desain grafis secara keseluruhan. Apalagi dengan semua ilmu yang mereka miliki. Kebanyakan dari mereka hanya membuat desain yang tidak memadu padankan warna secara epik karena mereka kebanyakan hanya membuat seperti asal-asalan, baik bentuk, huruf, dan warnanya. Jadi dengan adanya seperti ini bisa kita gunakan untuk membuat jasa pembuatan desain grafis yang benar-benar. Jangan asal-asalan. Menyediakan lapangan kerja untuk mencetak dan membantu kita dalam membuka usaha jasa pembuatan desain grafis. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan usaha seperti ini yaitu hampir orang tidak setiap hari membutuhkan desain. Karena kebanyakan orang membutuhkan desain hanya ketika waktu tertentu. Dan kelemahan selanjutnya ialah pada letak pemasaran. Karena jika pemasaran kita membosankan, orang pun akan malas untuk pesan kita. Nah, jika kita membuat pemasaran dengan membuat video yang epik berisi hasil desain grafis kita, kemudian kita disebarluaskan ke sosmed, mungkin akan membuat orang tertarik dan jual hasil jasa pembuatan desain ke website dan e-commerce yang lain. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Peluang bisnis ini sebenarnya sangat besar karena hanya modal keahlian, kertas, printer, dan membuat pengalaman. Ilmu bertambah dan cuan yang lumayan besar. Desain grafis, padahal pasti banyak orang butuh entah untuk membuat stiker, brosur, banner, kartun wajah, dan lain-lain. Pada jasa desain seperti itu dapat melayani pemesanan setiap hari. Yang
terakhir ya, threats atau ancaman. Kepercayaan orang untuk memesan desain grafis di kita ialah karena mereka masih ragu, mungkin takut dikira harga mahal. Banyak aplikasi di handphone yang membuat orang bisa mendesain sendiri keinginan mereka, sehingga banyak yang mendesain sendiri di rumah, padahal yang mereka desain hasilnya belum tentu bagus atau yang sebagus yang diinginkan, dan kebanyakan masih asal dalam mendesain sesuatu. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok saya, kelompok 5. Bila ada salah kata atau kurang mengenan di hati Anda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.